Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini Allah pertemukan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan, masih menjelaskan tentang syarat-syarat salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu fi'liha salasatun antakunal baladu misran aw qaryatan wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ati wa ayyakunal waqtu bakiyan fa in kharajal waqtu aw udimatis syurutu sulliyat zuhran. Wasaraitu fi'liha, dan adapun syarat di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Salah satun, ada 3. Yang pertama, antakunal baladu, hendaklah ada tempat melaksanakan daripada sholat Jumat itu misron, di kota, au qaryatan, atau di perkampungan. Artinya tempat di mana banyak orang yang tinggal, ya. Nggak boleh melakukan pelaksanaan sholat Jumat di tempat di mana nggak ada orang yang tinggal. Itu namanya misron, kota, au qaryatan. Jadi ada beberapa rumah, ada beberapa orang yang tinggal di tempat tersebut, maka disitulah boleh dilaksanakannya daripada sholat Jumat, ya. Kalau kita berangkat nih Pak, dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Jeddah ke Madinah, kita lihat perjalanan sekian panjang itu perjalanan, ada cuma apa kalau rest area, ya, cuma ada rest area doang, perkampungannya nggak ada. Apakah boleh dilaksanakan sholat Jumat? Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena antakunal baladu, tempat di mana adanya tempat pelaksanaan sholat Jumat, misron berupa kota, au qaryah, atau berupa kampung di mana banyak penduduk yang tinggal di kota tersebut. Satu. Yang kedua, wa ayyakunal adadu, dan hendaklah ada bilangan jumlah yang melaksanakan sholat Jumat arba'ina, 40 orang, min ahlil jumu'ati, dari ahlil pelaksanaan sholat Jumat. Nanti diterangkan satu-satu. Wa ayyakunal waqtu bakian, dan yang ketiga syaratnya pelaksanaan sholat Jumat, hendaklah ada waktu pelaksanaan sholat Jumat bakian, masih tersisa atau masih ada. Fa in kharajal waktu, apabila waktunya tidak ada, yaitu waktu zuhur, waktunya habis, ya. Apakah itu nanti khutbahnya atau sholatnya? Enggak semua kedapatan pada waktu zuhur. Atau au'udimati syurutu, atau hilang daripada syarat-syarat yang 3 tadi. Apakah waktunya sampai keluar, atau 3 daripada syarat sholat Jumat enggak ada, maka sulliyat zuhran, maka dilaksanakannya daripada sholat zuhur. Tidak lagi dilaksanakannya sholat Jumat, tapi orang tersebut manakala kehilangan salah satu daripada 3 syarat tersebut, maka orang tersebut melaksanakan sholat zuhur. Lisihatil jumu'ati syurutun, untuk sahnya pelaksanaan sholat Jumat syurutun, ada beberapa syarat. Baqiyatu syuruti sholati, sisa daripada syarat-syarat sholat. Jadi syarat sholatnya ada, syarat pelaksanaan sholat Jumatnya juga ada. Jadi lebih banyak.
Kalau sholat kayak kita nih, subuh, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, ada yang namanya apa? Syarat-syarat sholat. Yang ada 8. Syarat sholat itu ada 8. Ya. Salah satunya toharatul anil hadasaini, suci daripada 2 hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, wa toharatun anin najasati fis tsaubi wal badani wal makani, suci daripada najis yang ada di badan, pakaian dan juga di tempat sholat dan lain sebagainya, termasuk istiqbalul kiblati wasitrul aurati dan lain-lain sebagainya. Itu syarat-syarat sholat. Nah, kalau sholat, pelaksanaan sholat Jumat ditambah lagi syaratnya dari syarat sholat yang 8. Kalau mau melaksanakan sholat Jumat ditambah lagi 3 syarat yang disebutin di sini. Ya, minha diantaranya daripada syarat-syarat sholat Jumat untuk dilaksanakannya sah, darul iqomati, dilaksanakannya itu darul iqomah, tempat di mana orang pada tinggal. Iqomah itu tempat orang tinggal. Wahia ibaratun, satu ibarah, anil abniyati, yaitu berupa bangunan-bangunan, allati yastautinuha, yang mana mereka tinggal di tempat atau di bangunan-bangunan tersebut. Al-adadul ladzina yusallunal jumu'ata, yang mana jumlah bilangan orang-orang yang melaksanakan daripada sholat Jumat. Jadi orang atau tempat pelaksanaan sholat Jumat adalah di mana ada satu tempat tinggal berupa bangunan di mana orang-orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat mereka tinggal di tempat tersebut. Maka itulah pelaksanaan daripada sholat Jumat. Ya, makanya saya bilang jamaah, kalau kita berangkat nih dari Mekah ke Madinah, di tengah perjalanan ada rest area, tempat berhentian, itu ada masjid di situ. Apakah boleh melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tinggal. Sekalipun kita panggil nih orang-orang, ayo Pak, kita laksanakan sholat Jumat di tempat tersebut, kita siapin busnya untuk menuju ke tempat tersebut, apa boleh melaksanakan sholat Jumat? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada darul iqomah, tidak ada tempat di mana orang pada tinggal di tempat tersebut. Nggak kayak di masjid kita nih Pak. Ya, kelilingan ini semuanya apa? Rumah memang mereka tempat tinggal di tempat tersebut. Maka pelaksanaan sholat Jumat di tempat kita kayak begini, inilah yang sah. Begitu. Ya. Satu. Ya. Sawaun fi dzalikal madani au qura, sama saja apakah itu di kota atau di kampung. Wal mugril lati tattakhidhu watanan, ya, yang mana kelompok wal mugru, ya, yang mana kelompok allati, yang mana tattakhidhu, mereka menjadikan watonan, itu waton apa namanya, negara atau tempat tinggal. Maka ada istilah nanti mustautin, tempat tinggal asli, ya, penduduk asli. Kayak mereka yang tinggal di sini namanya penduduk asli, sekalipun mereka pendatang, ya, orang dari mana-mana pindah ke Jakarta, pindah ke Menteng Dalam, terus mereka punya rumah, mereka tinggal di sini, walaupun mereka bukan orang Jakarta asli, tapi disebutnya mustautin, penduduk asli. Nanti kita lihat, kalau memang nggak ada keterangan dalam kitab ini, nanti saya terangkan dalam kitab lain. Wasawaun fiha, sama saja fiha di tempat tersebut, albina'u, bangunan-bangunan tersebut, min hajarin, terbuat dari batu, autinin, atau dari tanah, au khosyabin, atau dari kayu, wa nahwihi, dan yang lain-lainnya. Yang penting tempat di mana dia tinggal berbentuk apa? Bangunan. Baik bangunannya itu berupa rumah yang terbuat dari batu atau tanah atau kayu atau sebagainya. Ya, kalau memang ada jumlahnya 40 orang yang tinggal di tempat tersebut, maka boleh dilaksanakan daripada sholat Jumat. Begitu jamaah. Ya. Wa wajhu istirati dzalika, adapun arah pensyaratan yang demikian itu,
annau bahwasanya lam yunqol, tidak dinukil, iqamatuha, tempat tinggalnya, fi ahdi Rasulillah, pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khulafair rasyidin, dan juga khulafaur rasyidin, illa kadzalik, kecuali demikian. Jadi artinya apa? Dari zaman Rasulullah sampai zaman khulafaur rasyidin, sampai zaman tabi'in, sampai zaman sekarang, tidaklah dilaksanakan sholat Jumat kecuali syaratnya apa tadi? Al-bina al-abniya'u yastautinuhal adadul ladzi yusallunal jumu'ah. Jadi dari zaman Rasulullah tidaklah dilaksanakan sholat Jumat kecuali syaratnya adalah di mana kumpulnya bangunan-bangunan, dan di mana bangunan tersebut tempat tinggal jumlah orang yang melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Jadi bukan dari sekarang doang, tapi dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Gimana kalau ada orang lagi camping di hutan, jumlahnya berapa ya? 100 orang. Jumatan apa enggak, Pak? Ini orang camping ini, atau sekampung dah nih. Ini sekampung Menteng Dalam nih, camping ke hutan sono. Ya. Terus pas hari Jumat, ini ada berapa? 100 orang. Udah kita sholat Jumat aja. Boleh apa enggak? Kalau menurut syarat ini tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena itu bukan tempat tinggal. Kan ada tendanya, kan dikatakan wanahwihi, dan yang lain-lainnya, baik itu bangunan berupa batu, tanah, kayu, dan lain-lainnya. Tapi mereka tinggal nggak di situ? Enggak, cuma sementara. Nggak wajib sholat Jumat. Ya, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Begitu maksudnya jamaah. Ya, maka dikatakan ini terjadi bukan hanya di zaman sekarang, tapi dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Walau jazat fi ghairi dzalik, kalau seandainya diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat tanpa syarat tadi, la fa'alat, maka sungguh sudah dilaksanakannya pelaksanaan sholat Jumat, walau marrotan, walaupun cuma sekali. Walau fa'alat, kalau seandainya dia lakukan, la nukila, pasti ada yang menukil, ada yang mengambil para sahabat bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat Jumat di satu tempat yang tidak ada orang yang tinggal. Tapi buktinya para sahabat nggak ada yang menukil, sahabat tidak ada yang meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah melakukan sholat Jumat di tempat tidak ada bangunan. Maksudnya demikian jamaah. Jadi persyaratannya harus demikian, harus ada tempat di mana orang tersebut tinggal di tempat tersebut. Wa yustaratu, dan disyaratkan fil abniyati, ya, dalam bangunan tersebut, ya, bangunan-bangunan tersebut disyaratkan ayyakuna mujtami'atan, bangunan tersebut kumpul dalam satu tempat. Kayak begini, kayak kita, Pak. Cuman di sini ada masjid, cuman di sini rumah 1, 2, ntar jauh lagi baru ada lagi, udah jauh lagi ada lagi baru. Yang kayak saya bilang, kalau di kita jarang begini jamaah. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari Mekah, Madinah, atau Jeddah, coba lihat rest area cuma segitu doang udah. Tapi kalau kita ke dalam, ke belakangnya tuh Pak Bu, di belakangnya itu ada penduduk, orang-orang Badui, penduduk-penduduk asli situ, atau mereka-mereka yang memang pekerja-pekerja untuk menjaga pengembala, mereka tinggal di sebelah sana lagi, ada, cuma jauh-jauh. Maka saya bilang tadi, kagak boleh melaksanakan sholat Jumat di rest area seperti itu karena tidak ada orang yang tinggal. Kalau di rest area kita gimana Pak? Pak, pernah nggak sholat Jumat di rest area? Rest area tuh, kita di tol kita nih, perjalanan di tol kita, kan ada masjid di situ. Boleh nggak? Pak, lihat aja syarat yang tadi. Ya, ada nggak rumah di sekitar daripada rest area tersebut? Mungkin di rest areanya, ya, kenapa? Karena memang itu bagian dari pintu tol, jalan tol. Tapi biasanya kadang-kadang kalau di rest area kita ada pintu khusus buat orang yang masuk ke dalam area masjid tersebut.
daripada penduduk-penduduk kampung yang ada di sononya, yang sebelahnya atau di belakangnya daripada rest area tersebut, silakan. Tapi kalau kagak ada, kita nih dari Jakarta mampir di situ, terus orang lain musafir juga mampir di tempat tersebut, begitu juga musafir-musafir yang lain mampir di rest area tersebut, dihitung-hitung lebih dari 40 orang, boleh ngelaksanain sholat Jumat? Boleh apa enggak? Wih, ngantuk apa lo? Nggak ada yang jawab. Boleh nggak Pak? Kagak udah. Kenapa? Al-amniyahnya mana? Yang dikatakan antakuna mujtami'atan, di mana bangunan-bangunan tersebut mujtami'ah, ngumpul dalam satu tempat. Nah ini kagak ada. Gimana jadinya? Zuhur, nggak usah Jumatan. Begitu jamaah. Makanya hati-hati ya. Aku udah sholat Jumat, sholat zuhur lagi nggak usah dah, udah sholat Jumat di rest area itu. Lihat sekelilingnya rest area itu, ada nggak penduduk, ada nggak rumah-rumah, bangunan-bangunan yang tinggal di situ. Kalau kagak ada, nggak sah pelaksanaan sholat Jumatnya karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Ya, jelas seperti itu hadirin. Jangan mencap sholat aja udah. Falau tafarraqat, kalau seandainya tafarraqat itu bangunan-bangunan terpisah-pisah jauh-jauh, ya, lam yakfi, maka nggak dianggap cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Nggak boleh jamaah. Sini satu, di sono dua, sono lagi, jauh lagi baru ada. Tapi mereka sholat kumpul di situ. Pelaksanaan sholat Jumatnya seperti itu, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang penting kalau memang masih dalam satu wilayah nggak ada masalah, kayak kelurahan nih, kelurahan Menteng Dalam, ya kelurahan Menteng Dalamnya aja masih ada orang kumpul dan sebagainya. Tapi kalau udah beda kelurahan baru ada lagi rumah, beda kelurahan sono baru ada rumah, apalagi beda kecamatan yang lebih luas lagi baru ada rumah lagi, itu terlalu jauh jarak antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya. Wa yu'rafut tafriqu, dan diketahuinya terpisah-pisahnya itu rumah bil urfi, menurut uruf, menurut kebiasaan. Jadi patokannya bukan harus nih kira-kira kalau kita nih dari sekian rumah ini di sini, rumah di sini, atau lagi sebelah sono, terpisah apa enggak? Oh enggak, ini jaraknya dekat, masih satu kampung. Dikatakan itu tidak terpisah. Maka dikatakan yang dikatakan terpisahnya bangunan-bangunan tersebut bil uruf, ya. Wala Jum'ata, tidak ada kewajiban sholat Jumat ala ahlil khiyami, atas orang-orang yang tinggal di kemah. Yang tadi bilang tadi tuh, nih Menteng Dalam 100 orang nginep di hutan, kita bikin tenda, apa wajib sholat Jumat? Kan lebih dari bilangan yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Wala Jum'ata, tidak ada kewajiban sholat Jumat ala ahlil khiyami, atas orang-orang yang tinggal di kemah. Wa in lazimu, sekalipun mereka menetap. Wa in lazimu di sini, sekalipun mereka menetap, apalagi kalau kita paling ke camping berapa hari? 1-2 hari doang. Ini wa in lazimu. Kalau orang-orang sana kan begitu jamaah. Apa istilahnya tuh kalau yang pindah-pindah? Nih tar berapa lama pindah lagi, tar berapa lama pindah lagi. Apa namanya istilahnya? Nomaden. Ya, nomaden tuh orang-orang yang pindah seperti itu. Wa in lazimu makanan wahidan, sekalipun mereka menetap, innya lil goyah, ya. Wa innya lil goyah artinya punya, sekalipun mereka menetap makanan wahidan di dalam satu tempat, soifan pada musim panas, wasyitaan dan musim dingin, ya. Kenapa mereka tidak kewajiban sholat Jumat yang tinggal di kemah? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ala hayatil mustaufizina, ya, mereka itu seperti orang-orang yang bisa berpindah-pindah pada sewaktu-waktu, ya. Beda kalau pengungsi itu, ya, mereka tetap tinggalnya di apa istilahnya, kayak naudzubillah min dzalik, ada satu kampung kebakaran, terus mereka dibikinin tenda, ya, di daerah itu,
Apakah itu mereka nggak kewajiban sholat Jumat? Tetap masih kewajiban Jumat, karena mereka apa istilahnya, tenda yang dibuat itu karena bukan untuk tinggal mereka apa-apa, karena ada kejadian atau ada kebakaran atau apalah begitu ya, mereka masih tetap tinggal di tempat di mana dia ada rumahnya. Apakah kewajiban Jumat yang begitu? Masih kewajiban. Ini kalau yang nomaden kan mereka nggak begitu. Yang namanya nomaden, orang yang berpindah-pindah sewaktu-waktu tuh, kapan aja nih mau pindah-pindah udah. Oh di sini bahan makanannya habis, pindah. Oh di sini air minuman apa, persiapan air minuman udah habis, dia pindah lagi. Itu namanya nomaden yang begitu kan. Tapi kalau orang kayak tinggal di kemah karena kebakaran atau kejadian musibah lah, apakah mereka kewajiban sholat Jumat? Tetap mereka berkewajiban sholat Jumat, karena bukan tinggal di kemahnya, bukan karena apa-apa ya. Jelas ya, kayak begitu jamaah. Maka ini salah satu di antara syarat-syaratnya. Maka kalau tidak memenuhi syarat ini semua, maka orang tersebut tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Kalau di kita jarang jamaah yang begitu. Syarat pertama nih jarang. Kenapa? Karena kebanyakan kita bikin Jumatnya apa? Di masjid-masjid di kampung, masjid-masjid di tempat orang pada tinggal. Nggak mungkin kita bikin masjid di tempat orang yang kagak ada orangnya. Di hutan lah kita bikin masjid, kan kagak ada yang begitu. Pasti kita bikin masjid di seperti ini ya. Wa minha, diantaranya lagi syarat-syarat daripada sholat Jumat, diantaranya antukoma, dilaksanakan, dikerjakannya sholat Jumat fi jamaatin, dengan cara berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri. Mumpung saya ingat, yang dikatakan dapat berjamaah dalam sholat Jumat manakala orang itu dapat 1 rakaat. Ingetin Pak, kalau sholat 5 waktu kita dikatakan dapat berjamaah sekalipun imam lagi tahiyat akhir. Imam lagi tahiyat akhir, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kita takbir lagi, ikutin imam tahiyat akhir. Nggak dapat 1 rakaat pun kita, tapi dapat pahala berjamaah. Itu untuk sholat 5 waktu. Tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat, orang dikatakan dapat sholat Jumat berjamaah manakala dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Kalau nggak dapat kalau tidak dapat 1 rakaat bersama dengan imam, nggak sah sholat Jumatnya. Zuhur, umpama dia datang imam lagi ruku rakaat kedua, dia datang imam lagi sholat Jumat ruku rakaat kedua, dia bisa nggak rakaat ruku bareng dengan imam? Nggak dapat. Dia mau ruku, imam bangun, berarti ini makmum yang tidak dapat ruku bersama dengan imam pada rakaat kedua pada salat Jumat, nggak sah sholat Jumatnya. Zuhur yang begitu jamaah ya. Maka dikatakan syarat berikutnya antukoma fi jamaatin, harus dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dapatnya jamaah dalam sholat Jumat kalau itu makmum dapat 1 rakaat. Jangan bilang, kalau di kita pasti semuanya Pak, kata siapa Pak? Kalau dia nggak ngaji kayak kita begini jamaah, udah dianggap apa? Gue udah sholat Jumat, sholat aja terus. Kalau udah kagak sah sholat Jumatnya, berarti kalau dia cuma sholat Jumat doang kagak diganti dengan sholat zuhur, berarti dia belum sholat. Yang begitu jamaah, naudzubillah ya. Makanya pernah saya bilang, orang meninggalkan sholat bukan orang yang nggak sholat sama sekali, orang yang sholat tapi tidak memenuhi syarat-syarat sholat, begitu. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam wa khulafaur rasyidin, paman ba'dahum dan orang-orang yang setelah mereka, lam yunqol, tidaklah menukil, anhum dari mereka para dari Nabi dan para khulafaur rasyidin, wala an ghairihim, dan juga tidak menukil dari selain mereka, fi'luha furoda, mereka melakukan sholat Jumat dengan cara apa? Sendiri. Nggak ada satu riwayat pun ya dari para sahabat yang mengatakan Nabi pernah sholat Jumat sendiri, atau ya khulafaur rasyidin pernah melakukan sholat Jumat dengan cara
sendiri tidak berjamaah. Tidak ada satu riwayat pun demikian. Maka dianggap tidak sah orang kalau melaksanakan sholat Jumat kecuali dengan cara berjamaah. Itu diantaranya. Berikutnya, summa kemudian syartul jamaati, syaratnya pelaksanaan berjamaah sholat Jumat, antakuna arba'ina, harus ada 40 orang. Kalau sholat biasa kan sendiri juga boleh, imam satu makmum satu boleh. Tapi kalau sholat Jumat batas minimal orang yang melaksanakan sholat Jumat 40. Ya, wabihi qala Imamu Ahmad, dengan pendapat ini telah berkata Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Wa qala Imamu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, jadi kalau Imam Ahmad mengatakan syaratnya sholat Jumat itu harus 40 orang, tapi Imam Abu Hanifah radhiyallahu an mengatakan tan'akidu, dianggap sah. Aqodah itu diikat, artinya dianggap sah. Tan'akidu dianggap sah sholat jamaah, sholat Jumat bi arba'atin, dengan 4 orang doang. Ahaduhum, salah satu dari 4 orang itu al imamu, imam. Jadi imamnya atau makmumnya 3, kata Imam Abu Hanifah. Ya, ini bukan mazhab kita. Ya, bukan mazhab kita. Jadi jangan diikutin jamaah kalau begitu. Kita bermazhab Syafi'i, ikutin pendapat Imam Syafi'i. Seandainya nanti ada orang melaksanakan sholat Jumat dengan 4 orang, 1 imam, 3 makmum, boleh apa enggak? Mereka yang bermazhab Imam Abu Hanifah. Boleh nggak kita laksanain begitu? Enggak, karena kita bukan bermazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Wa an Malik radhiyallahu an, dari Imam Malik radhiyallahu an, riwayatani, ada 2 riwayat. Kalau kata Imam Malik nih, ya, ahaduhuma, salah satu riwayat dari Imam Malik, mislu madhabina, seperti madhabnya Imam Syafi'i, wal ukhra, dan madhab-madhab yang lainnya, anal i'tibar, yang menjadi ukuran bi'adadi, ya, ya'uddu bihimul maudhi', di mana jumlah bilangan yang terhitung dari mereka itu tempat, qaryatun, ya, adanya kampung, wa tumkinumul iqamatu fi, dan mereka memungkinkan untuk tinggal di tempat tersebut, wa yakunu bainahum, yang mana ada di antara mereka al-bai'u wasyira, di situ terjadinya apa? Transaksi jual beli. Itu syaratnya pertama, kata Imam Malik. Wa naqlu sahibi talkhis min ashabina, dan telah menukil salah satu pengarang kitab talkhis dari sahabat kami, kaulan berupa ucapan, anil qadim, dari mazhab Imam Syafi'i yang qadimnya, annaha, bahwasanya tan'akidu, dikatakan boleh atau termasuk sah melaksanakannya bisalah satin, dengan 3 orang doang, kata Imam Malik. Bukan Imam ashabina, bukan Imam Syafi'i, ya, Imam Malik. Karena yang dikatakan tadi riwayatani, ada 2 riwayat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik lebih dikit lagi, 3, 1 imam, 2 makmum. Walam yasbuthu amatul ashab, dan tidak ditetapkan pendapat ini oleh sahabat-sahabat atau murid-muridnya Imam Malik yang lainnya. Wa mazhabu syahihu, adapun mazhab yang benar, al masyhur, yang masyhur, annahu, bahwasanya la budda, harus salat Jumat min arba'ina, 40 orang. Wahtajalahu, berhujjah dengan alasan ini bi ahadis minha, daripada beberapa hadis. Minha, diantaranya hadis Jabir radhiyallahu an, hadis dari Jabir radhiyallahu an, annahu qala madatis sunnatu, telah berlaku yang namanya sunnah, anna fi kulli arba'ina, sesungguhnya pada setiap 40 orang, pama pauqoha, dan di atasnya, artinya 40 orang minimal, lebih bagus. Apa sunnah yang berlaku pada setiap 40 orang? Jumu'atun, pelaksanaan sholat Jumat. Nah, itu dalilnya jamaah, ya. Wa qaulu sahabi, dan perkataan sahabat, madati sunnah ka qauli sallallahu alaihi wasallam. Wa minha hadisu Ka'ab ibn Malik qala awwalu man shalla binal jumu'ata fi baqiil
Haddamatu, di mana pelaksanaan pertama daripada orang yang melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kami di Baqi al-Hadda As'ad ibni Zararah. Wa kunna, jumlah kami pada saat itu arba'ina, 40 orang. Ini dalil-dalil yang mengatakan syarat sholat Jumat itu harus 40 orang. Wajhud dilalati, arah daripada dilalahnya atau petunjuknya mana? Annal ghaliba, sesungguhnya secara ghalib, ala ahwalil jumu'ati, keadaan-keadaan sholat Jumat, at-ta'abbudu, yang mana mereka melaksanakan ibadah, wal arba'una, dan 40 orang, aqallu ma waroda, paling sedikit apa yang telah apa yang telah terdapat dalam itu semua. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan sholat Jumat harus minimal 40 orang. Wallahu a'lam bishawab. Itulah hadirin beberapa ya. Nanti masih banyak syarat-syaratnya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Iya. 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 Itu kalau memang mereka di kapal laut, walaupun mereka bisa sholat dan lain sebagainya, apakah memenuhi persyaratan yang tadi dengan darul iqomah? Tidak ada darul iqomahnya. Maka bagaimana kalaupun mereka mau melaksanakan sholat Jumat, habis Jumat mereka harus sholat zuhur. Tapi kalau secara umum harusnya mereka yang seperti itu apa? Nggak usah sholat Jumat, langsung aja mereka melaksanakan sholat zuhur langsung. Karena tidak ada tidak di dalam kapal laut itu tidak ada orang yang tinggal, ya. Karena mereka juga dalam perjalanan musafir seperti itu. Kan mereka musafir. Di antara yang bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat adalah musafir. Udah, mereka nggak perlu sholat Jumat. Ya, cukup. Ya. Masjid. Kalau memang kita kalau memang kita musafir, kan saya bilang tadi, musafir itu tidak ada kewajiban sholat Jumat, gugur kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Yang penting apa? Yang penting jamaah perginya keluar rumahnya sebelum subuh hari Jumat. Umpama nih, tadi malam kita berangkatnya, ya. Kalau sekarang nih baru umpamanya hari Jumat, baru hari ini jam segini kita berangkat keluar dari rumah untuk musafir di hari Jumat. Bagaimana Jumatnya? Wajib di tengah perjalanan mereka sholat Jumat. Nah, bagaimana caranya kalau di rest area kayak begitu? Kita lihat aja dulu rest areanya ini ada nggak penduduk-penduduk yang tinggal di situ sekitar daripada itu. Kalau ada, ya udah laksanain sholat Jumat. Kalau kagak ada, keluar. Ya, jangan dengan alasan seperti itu yang akhirnya mereka kagak sholat Jumat. Sekarang begini jamaah, mohon maaf, potong, nggak apa-apa, nambah dikit ya. Ya, saya juga ada acara lagi jamaah. Ada kalau seandainya dengan alasan tidak ada tempat dan tidak ada ini, kalau dia udah jam segini nih, jam 11 di area sana kagak ada penduduknya, ada keluar pintu, keluar jalur untuk keluar dari tol, keluar dulu untuk laksanain sholat Jumat di masjid kampung. Jangan dengan alasan kan saya musafir, saya cari masjid di pinggiran masjid jalan tol kagak ada. Itu bukan alasan yang diperbolehkan orang untuk meninggalkan sholat Jumat. Tadi maghrib saya baca kitab bahwa kalau kata Imam lupa ya, Allahu Akbar. Ada dalam kitab tadi maghrib yang saya baca dikatakan bahwa kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu dalam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan segala sesuatu yang kita sepelekan apa kewajiban kita kepada Allah, ini yang mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang diperbolehkan menurut kita, bukan menurut
agama. Iblis kenapa dia dilaknat oleh Allah? Karena dia menganggap sepele perintah Allah, sehingga aba wastakbaro, dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu penyebabnya. Maksud saya begini jamaah, begitu juga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, jangan dengan alasan yang kita buat yang akhirnya apa, kewajiban itu kita anggap tidak wajib lagi kepada kita. Ya, mudah-mudahan itu ada manfaat. Cukup ya sampai sini. Yang dari Iqomah tadi ini rest area. Di sekitarnya banyak rumah penduduk, tapi nggak ada akses untuk masuk ke masjid itu penduduknya. Iya. Kalau memang tidak ada akses, lantas yang sholat di situ siapa? Musafir. Ya. Kalau semua orang-orang yang musafir yang sholat di tempat tersebut, itu tadi yang dikatakan nanti mereka yang 40 itu belum sampai sih babnya sebenarnya nih. Yang 40 itu harus min ahlil jum'ah, orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Sekarang kagak ada yang ahli Jum'ah di tempat tersebut. Kenapa? Karena memang gak ada akses dan lain sebagainya, tidak jadi pelaksanaan sholat Jumat. Ya, makanya kalau yang ngerti dibikinin akses jalan buat masuk ke dalam masjid tersebut, supaya apa, penduduk-penduduk yang ada di sekitar itu mereka bisa sholat Jumat. Ya, demikian. Allahu a'lam. Kita tutup dengan baca Fatihah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.